Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin was salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fathan mubina. Wahdina wa najjina siratan mustaqima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajamin. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo anak-anak semuanya kita baca sholawat. Maulaya salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haunin minal ahwalil muqtahami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir nama madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ustadz dan ustadzah, segenap dewan guru daripada Yayasan Asy-Syifa, Bapak Ibu wali santri, wali murid,
yang alhamdulillah dari pagi sampai siang hari ini meskipun ngipas saya baru berasa panas di sini nih. Ya bener ya, sampai keringetan nih habis-habisan ini. Gimana ibu-ibu ya? Mudah-mudahan keringetnya jadi saksi deh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keringat ini yang akan menyampaikan kepada baginda Nabi untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pakai medali juara apa ini? Hah? Wisuda. Alhamdulillah, luar biasa. Tadi penampilannya udah banyak ya. Ini hari peringatan apa ini sekarang nih? Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, wabil khusus sahibul majlis, sahibul maulid, pimpinan Yayasan Asy-Syifa, akhi habibi wa sadiqi Al-Ustaz Syarif Hidayatullah, Al-Ustaz Jamaluddin, juga Al-Habib Abdul Rahman Al-Attas, para ketua RT yang hadir, Masya Allah, ibu-ibu semuanya, nggak saya sebutin satu persatu, namun tetap tidak mengurangi rasa hormat dan takdim, dan yang paling berbahagia anak-anakku sekalian. Saya mau tanya sama anak-anak dulu Bu ya. Anakku sekalian, Nabi Muhammad ini nabi yang keberapa? Nabi yang terakhir. Emang yang pertama siapa? Nabi Adam. Nggak apa-apa kalau nggak begini deh ngobrol. Dengan ngobrol sama saya ya. Nabi Adam nabi yang pertama, Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Yang benar Abdullah nama Aminah ibundanya, Abu Talib, Khadijah, Fatimah putri tercinta. Cukup, berarti pintar semuanya nih. Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, boleh? Jawab biar kompak. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul. Tahunnya tahun gajah. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Hah? Lahir di Mekah. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di Madinah. Kalau begitu Nabi Muhammad meninggal tanggal berapa? Macet bab sini nih. Pokoknya bab ini mas saya banyak bab maulid aja Bu ya. Karena ini bagian dari rasa menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad meninggal dunia wafat di Madinah tanggal 12 Rabiul. Hari ini hari apa? Hari Senin. Ini anak-anak jawab semua nih. Sekarang bagian ibu-ibunya nih. Bu, udah deg-degan aja belum ditanya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Pulan dah. Sekarang kampung kita aja bentar-bentar bin Pulan ya. Yeah. Nih dia katanya cinta sama Nabi, katanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masa kita nggak kenal sama keluarga Nabi? Betul. Saya ulangin lagi nih,
Nabi Muhammad bin Abdullah. Mantap. Abdullah bin Abdul Muttalib bin mingkam semua bin bin Hashim bin Halimah ada aja bin Abdi Manaf. Iya maksudnya itu maksudnya Bu. Siti Khadijah istrinya Nabi Muhammad. Khadijah binti Khuwailid bin Khadijah binti Khuwailid bin Walid lagi Bu. Bin siapa Bu? Ini pentingnya kita ngaji bareng ngaji Maulid Nabi itu ngaji berkaitan dengan perjalanan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah dinyanyiin tuh rohatil ya, mantep nggak tuh ya? Siapa ibu susu Nabi Muhammad? Sesuai adat yang ada Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi yang kedua. Nah pokoknya nih saya mah babnya bab ngaji aja udahlah, bab ngaji sejarah Nabi. Betul. Ibu susu Nabi yang kedua Halimatus Sa'diyah. Ibu susu Nabi yang pertama siapa namanya? Siapa? Yang sampai aneh ngeluarin duit nih, yang bisa ketebak persen. Tuh. Jangan keroyokan, maju ke depan. Ini. Duduk, situ diri. Siapa namanya? Nama kamu Siti Khadijah. Diri. Siapa nama ibu susu Nabi yang pertama? Siti Khadijah. Betul apa enggak? Betul. Wah, CSNT. Siti Khadijah istri Nabi apa ibunya Nabi? Istri Nabi, berarti salah ya? Aisyah. Elma tebak-tebakan. Duduk, salah. Siapa lagi? Ayo sini maju. Coba tiga kali orang maju enggak masuk kantong lagi. Nah ini mah bapak tebak-tebakan aja udah. Siapa nama ibu susu Nabi yang pertama? Siti Aminah. Iya, cakep. Siti Aminah ini ibunya apa istri Nabi? Ibunya Nabi. Tapi ibu susunya bukan Siti Aminah yang pertama. Ya, jadi salah dong. Turun sendiri dia. Ada lagi? Ya masih dikantongin lagi. Bu, ini yang banyak kita nggak mau peduli sama riwayat ya. Kantongin dulu dah. Apiran mata lu ngedelik aja. Ibu susu Nabi yang pertama Thuwaibatul Aslamiyah. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Thuwaibah al-Aslamiyah ini adalah hamba sahaya dari paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Nih, begitu Rasulullah SAW dilahirkan, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya memancar sinar dan cahaya menembus sampai ke langit dan ke arsy, memancarkan cahaya itu ke seluruh dunia. Kemudian pada saat itu kelahiran Rasulullah SAW dijaga oleh para malaikat yang nggak boleh diintip dilihat sama iblis. Iblis nggak bisa melihat kelahiran Nabi Muhammad. Semua celah-celah bumi, celah-celah langit ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama malaikat.
Supaya apa? Supaya tidak ada satu iblis pun, syaitan pun yang dapat melihat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bidannya enggak tanggung-tanggung. Bidannya enggak tanggung-tanggung. Bidannya bukan mak kita, bukan orang-orang Mekah, bidannya bukan orang-orang Quraisy, bidannya langsung Allah turunkan dari surga. Siapa namanya? Bidadari. Ini baru bab lahir nih ya. Ini saya belum jelasin bab Nabi dakwah belum nih. Baru bab lahir, baru bab keluarga. Kalau dalam kitab Barzanji ada itu. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajih 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani an yanjali anhu sadah hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah, hadir pada malam kelahirannya mendampingi Sayyidatina Aminah Az-Zuhriyah, dua wanita ahli syurga, yaitu Siti Asia dan Siti Maryam. Ini bidannya yang mendampingi Siti Aminah ketika proses kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Asia istri daripada Fir'aun, dan Siti Maryam ibunda Nabi Allah Isa alaihis salam. Begitu Nabi lahir, ada orang yang gembira mengabarkan, yaitu Thwaibatul Aslamiyah. Dia gembira dikabarkan kelahiran Nabi Muhammad kepada tuannya yang bernama Abu Lahab. Wahai tuan, keponakanmu sudah lahir, keponakanmu sudah lahir. Siti Aminah sudah melahirkan anak yang dikandungnya. Gembira Abu Lahab pamannya, yang pada waktu kemudian Abu Lahab menjadi orang yang ingkar dengan Allah dan Rasulnya, diabadikan di dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Namun pada saat kelahiran Rasulullah, Abu Lahab orang yang gembira. Kenapa? Karena keponakannya udah lahir. Kegembiraan daripada Abu Lahab, dia ngomong sama Thwaibah Al-Aslamiyah, hari ini engkau aku merdekakan, engkau tidak lagi menjadi budakku, dan aku minta engkau menyusui keponakanku itu. Maka setiap hari Senin, Bapak Ibu Saudara, anakku sekalian, Abu Lahab setiap hari Senin, di mana hari kelahirannya Rasulullah SAW, Allah angkat azab kuburnya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab ahli neraka. Jadi ibu susu yang pertama Thwaibatul Aslamiyah, paham? Siapa namanya? Thwaibatul Aslami. Yang kedua siapa ibu susunya? Halimatus Sa'diyah. Baik, cuaca makin cakep ini ya, tapi enak, makin sejuk. Ibu-ibu jamaah sekalian, anakku sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdakwah di dua medan juang yang luar biasa beratnya. Nabi berdakwah di dua kota, yang kota ini mengenang dakwah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dua kota tempat Nabi berdakwah? Di Mekah dan di Madinah. Sini yang bisa tunjuk tangan. Nih, keluarin lagi. Ayo, siapa yang mau diri? Boleh, ayo. Berapa tahun Nabi berdakwah di kota Mekah? Cepat. Nggak bisa jawab di tempat, harus maju. Berapa tahun Nabi berdakwah di kota Mekah? Namanya siapa? Alifah. Berapa tahun Nabi berdakwah di kota Mekah? 3 tahun. Bagus, masih belum tepat. Ayo, siapa lagi cepat? Ya,
Berapa tahun Nabi dakwah di kota Mekah? 13 tahun. Yakin? Bener? 100. Yeah. Tuh. Lumayan buat beli apa itu. Nabi dakwah di Mekah selama 13 tahun. Nabi berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Ini cepet nih ya. Dan sekarang tebak-tebakan aja lah, udahlah. Dengan tebak-tebakan begini anak-anak cepet dapet. Nabi berdakwah di Madinah selama 10 tahun, di Mekah selama 13 tahun. Pertanyaannya yang bisa langsung diri. Handphone. Saya masa keluarnya duit dah. Dapat cobaan. Duan, hujan. Nah udah. Selama berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah dan Madinah? Cepat. Maju sini cepat. Berapa tahun? 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? Jadi berapa tahun? Umur Nabi berapa tahun pas meninggal dunia? Nabi meninggal umur berapa? 63 tahun. Nabi dapat wahyu pertama umur berapa? Bagus. Dapat bener. Saya bagi-bagi aja udah, Bib. Ibu bapak jamaah sekalian, 13 tahun dakwah Nabi di Mekah. Apa yang Nabi lakukan? Yang pertama yang Nabi lakukan, Nabi membangun kekuatan akidah umat. Nabi bangun kekuatan akidah umat. Ayo sini yang pengen persenan merapat anak-anak. Nabi membangun yang pertama kekuatan akidah umat. Kenapa? Karena pada waktu itu umat sebelum kelahiran Rasulullah SAW menyembah berhala. Siap-siap pertanyaannya. Ya. Nah, kalau begini bocah dipancing nih, orang gua demen dah. Cobaan lagi dah. Ya. Emak-emaknya juga boleh, nggak apa-apa kalau nggak malu. Jangan mau emak yang jawab salah. Ya. Nabi berdakwah membangun akidah umat, mengajarkan tauhid, beriman pada Allah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka menyembah berhala. Menyembah apa? Patung. Nah sekarang pertanyaannya, ada 4 patung yang mereka sembah. Sebutkan cepat, keburu hujan. Udah jangan ngasih tahu, maju aja. Cepat, keburu hujan. Aduh. Udah saya mau tebak-tebakan aja udahlah. 4, kalau 2 kagak jadi. 2 dapetnya goceng. Udah goceng 4 ceban. Ayo diri, yang udah nggak usah, yang belum aja. Pertanyaan habis, kelamaan. 4 patung itu Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Ya nih, kayak lagi Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Ingetin tuh ya, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ntar saya ulangin lagi biar lamaan dikit, biar lupa pada. 4 patung ini adalah mewakili patung-patung besar yang disembah oleh orang-orang Mekah ketika itu. Dakwah Nabi 13 tahun. Nabi berdakwah di Mekah untuk mempertahankan, memperjuangkan tauhid dan akidah umat, mengajarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi sedang mengajarkan sama umatnya waktu itu,
wahai umatku, meskipun gunung itu besar, maka gunung bukan Tuhan dan gunung nggak boleh disembah. Betul? Meskipun ada manusia yang besar, manusia yang agung dan mulia, manusia itu makhluk, dia bukan Tuhan. Karena makhluk, maka dia nggak boleh disembah. Yang boleh disembah hanya satu, yang maha kuasa, maha besar, maha perkasa, maha agung, maha mulia, maha pengasih, maha penyayang. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Nggak boleh menyembah selain pada Allah. Maka siap-siap pertanyaan berikutnya. Siap-siap pertanyaan berikutnya. Begitu Nabi lagi menjelaskan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ada orang yang bertanya, wahai Muhammad, siflana rabbaka ya Muhammad, engkau jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu, tunjukkan, sifatkan Tuhanmu kepada kami. Apakah Tuhanmu terbuat dari besi, Tuhanmu terbuat dari perak, Tuhanmu terbuat dari emas, Tuhanmu terbuat dari kayu, ataukah Tuhanmu terbuat dari roti sama dengan Tuhan-Tuhan kami? Tuh, Nabi ditanya, Tuhan Nabi terbuat dari apa? Karena waktu itu orang Mekah menyembah Tuhan, ada yang dibikin dari emas, ada yang dibikin dari perak, ada yang dibikin dari besi, ada yang dibikin dari roti. Ya, Tuhan dibikin dari roti. Kalau habis disembah dimakan matanya, habis sembah dimakan hidungnya. Maka mereka tanya sama Nabi Muhammad, Tuhanmu terbuat dari apa? Tuhanmu ini seperti apa? Apakah sama dengan Tuhan yang biasa kami sembah? Maka pada waktu itu Nabi nggak langsung jawab. Nabi menunggu datangnya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sepi amat dong. Allah ngapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah ngejawab sama hawa nafsunya, meskipun Nabi punya sifat fatona. Apa fatona? Cerdas. Nabi nunggu datangnya wahyu atas pertanyaan orang-orang kafir tentang ajaran ketuhanan dalam Islam. Maka turun satu surah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Ikhlas. Apal? Apal? Coba bareng-bareng. Kul surah apa namanya? Al-Ikhlas. Pertanyaannya, kalau kita masih ngaji, hujan nggak bakal turun. Insya nggak bakal turun. Nabi Muhammad juga ngejagain. Ini lagi ngaji memperingati kelahiran kota Nabi Muhammad. Ya Rob, tahan dulu. Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin yuqra'u fihi maulidur rasul illa hafat alaihimul malaika bi ahli dzalikal makan wa ammahumullah birrahmah. Dalam kitab I'anut Talibin, di mana ada masjid, ada rumah, ada jalanan, ada gang, ada lapangan, dibacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa hafat alaihimul malaika bi ahli dzalikal makan. Ini tempat dijaga, ditutupin, disinarin, dilingkupin dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammahumullah birrahmah, Allah pancarkan rahmat penuh kasih sayang dalam majlisnya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, Al-Quran berapa juz? 30 juz sampai juz 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat?
Menyengir-nyengir nih loh. 6666 ayat. Bu, saya kasih tahu rahasia surah Al-Ikhlas nih. Hampir di dalam Al-Quran yang 114 surah, nama suratnya diambil dari potongan ayatnya, kecuali surah ini, surah Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbin nas. Surah ada kata nas di situ. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah ada kata lahab enggak? Idza jaa nasrullahi wal fath. An-Nasr, ada kata nasr di situ. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ibu-ibu lagi kejar-kejar sama anak-anak nih, cepet-cepetan nih. Ya lagi cepet-cepetan nyebutin nih, saya tahu dah. Kenapa kalah nih kita nih katanya nih. Inna a'tainakal kautsar. Tenang Bu, di mana saya berhenti tekanannya ada, sebut namanya. Wa yamna'unal ma'un li'ilafi Quraisy. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Belum apa jawab aja. Belum. Ibu-ibu lagi nungguin nono. Bi ashabil fil. Cakep. Wailul likulli humazatil lumazah. Wal 'asr. Alhaakumut takatsur. Belakang melongo aja. Anak gue pinter juga ya. Alhamdulillah. Al-qari'atu mal-qari'ah wal-'adiyati dhabha. Ada ayat dhabha katanya, karena ujungnya dhabha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Cakep, cakep. Lam yakunil ladzina kafaru min cakep. Belum sampai udah dijawab sama dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Laila. Oh, qadar surah Laila. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum sampai. Khalaqal insana min 'alaq. Wattin. Alam nashrah laka sadrak. Nah, ibu-ibu mulai ngap-ngapat. Apa-apa ini supaya ngingetin anak-anak nih. Betul nggak? Wadduha wal laili idza yaghsha wasyamsi wadduhaha wal fajr. Ya kan nyebutin doang sih. Wal fajr. La uqsimu bihadzal balad. Mantap bener nih. Sekarang turusin ayat dah. Yang cuman bisa nyebutin, jangan cuman bisa nyebutin nama surat doang. Maju ke depan. Tenang. Stok masih banyak. Oh, nyebut ayat mah 15.000. Nyebut ayat 15.000 ayat Al-Quran. Diri dulu sini. Diri dulu. Diri lah. Mendiri semuanya yang berani. Banyak bener tekor gua. Atu aja atuh. Ya siap ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Jangan begitu, tunjuk tangan. Tunjuk tangan duluan noh. Sini. Pokoknya biar kata kamu diri, kalau kagak tunjuk tangan kagak. Duduk semuanya. Saya mau yang tunjuk tangan aja. Kalau tunjuk tangan berarti dia berani.
Sini maju. Siapa namanya? Najwa. Terusin ayatnya. Tahu. Tadi bacanya apa? Nah, pokoknya kan begini aja nak gembira dah. Gerahnya sampai hilang sih. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Terusin. Terus ngapa lari ke Al-Maun? Jangan sampai keluar lagi nih. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ahanan. Kalla yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wattaquna al-mala hubban jamma kata kita katil dakka wajah rabbuka wal malaku soffan soffa wajih yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yushiku wasyaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul adzim. Bu, saya mau tanya ibu-ibu, benar kagak? Bener-bener aja. Alhamdulillah. Siapa namanya? Najwa. Nah, gitu aja. Sedekah tadfa'ul bala. Kita lagi minta ya Allah jangan hujan dulu. Nah kan sedekah biar nolak bala. Al-Fajr. La uqsimu bihadzal balad. Surah was-samaa'i wat-thariq. Ada yang namanya Thariq? Was-samaa'i dzatil buruj. Al-buruj bukan al-burud. Buruj. Yasin, Toha, wan najmi idza hawa. Hawa, an-najm. Hampir semua nama surah diambil dari potongan ayatnya yang dijadikan nama surah. Tapi coba kita lihat surah ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. Benar? Ada kata ikhlas enggak di situ? Ada enggak? Enggak ada kata ikhlas di situ. Kenapa? Ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Sementara nama surah yang lain diambil dari potongan ayatnya. Ini berbeda. Kenapa? Karena ayat ini, surah ini mengajarkan labanan khalisan,
mengikhlaskan, memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan enggak boleh bercampur dengan kemusyrikan. Orang ibu bapak saudara, kalau imannya murni, imannya bagus, maka dia akan kuat amal ibadahnya. Ibu punya bayi dikasih ASI, betul? ASI berasal dari darah, betul? Darah yang mengalir dalam tubuh seorang ibu. Begitu punya bayi disusukan kepada anaknya, dia menjadi air susu yang murni, yang tidak bercampur dengan darah. Karena dia menjadi susu yang murni, labanan khalisan, maka anak yang minum air susu ibu, dia punya imun yang bagus, betul? Dia punya pertumbuhan yang bagus, dia punya fisik yang kuat. Kenapa? Karena air susunya tidak bercampur dengan darah. Tapi kalau air susunya sudah bercampur dengan darah, kata orang kampung namanya lanus. Ini anak jadi kurus, jadi peot. Kenapa? Karena air susunya sudah bercampur dengan darah ibunya. Tapi ketika masih jadi air susu ibu yang murni, yang tidak bercampur dengan darah, padahal berasal dari darah yang mengalir, maka anak ini imunnya bagus, badannya sehat, pertumbuhannya bagus, otaknya cerdas. Sama kalau iman kita tidak bercampur dengan kemusyrikan, maka iman ini yang menghantarkan kekuatan akidah, kekuatan iman hamba-hamba Allah di zaman sahabat ketika itu. Kenapa sahabat Abu Bakar imannya bagus? Karena tidak bercampur dengan kemusyrikan, betul? Saya mau tanya lagi nih, tong, ya, ya. Sahabat Abu Bakar julukannya apa? Abu Bakar apa? As-Siddiq, betul. Ini khalifah yang keberapa ini? Hah? Ada berapa sahabat Nabi? 5, sebutin. Ada 4, sebutin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Abu Bakar, dia berani membela Nabi Muhammad, menjadi sahabat setia Nabi Muhammad. Kenapa? Karena imannya bagus, enggak bercampur dengan kemusyrikan. Sayyidina Umar bin Khattab berani mengatakan yang benar, enggak takut dengan siapapun. Kenapa? Karena imannya bagus, enggak bercampur dengan kemusyrikan. Sayyidina Utsman bin Affan orang kaya, Bu. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Mereka enggak takut miskin, memberikan hartanya untuk perjuangan agama, untuk membantu dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena imannya tidak bercampur dengan kemusyrikan. Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan, ditibanin badan dengan batu, diseret di tengah padang pasir agar berganti dan merubah akidahnya, pindah kepada agama nenek moyangnya. Bilal bin Rabah nggak pernah gentar dan tidak pernah merubah akidahnya. Kenapa? Karena imannya bagus, imannya murni, tidak bercampur dengan kemusyrikan. Makanya kalau iman kita bagus, iman kita nggak bakal kita jual dengan dunia, betul? Iman kita nggak bakal ditukar sama pangkat, jabatan, kedudukan. Iman kita nggak bakal ditukar sama agama yang lain. Kenapa? Iman kita bagus. Makanya 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, Nabi membangun kekuatan akidah. Nah, Yayasan Asy-Syifa ini adalah salah satu cara yang disiapkan untuk mempersiapkan generasi-generasi, kader-kader, anak-anak keturunan kita agar mereka memiliki iman yang bagus, agar kelak kalau mereka jadi pemimpin yang beriman yang bagus akhlaknya, betul? Nabi bukan hanya iman yang dikelola, Nabi pun mengajarkan umat dengan akhlakul karimah, akhlak yang bagus. 2 modal ini dah. Selama di Mekah Nabi dakwah dengan 2 modal ini, dengan iman dan akhlak. Kalau iman dan akhlak ini rapi, iman dan akhlak ini bagus, dengan iman orang jadi aman, betul nggak kira-kira? Karena iman orang jadi aman, karena iman orang jadi amin. Apa? Amin dapat dipercaya. Dah, udah dari pagi Bu ya, saya cuma mau ngingetin itu aja. 1, anak-anakku sekalian,
dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang membanggakan Allah dan membanggakan para malaikat, juga membanggakan seluruh penghuni langit dan bumi. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah yang menyenangkan seluruh umat. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah yang mengingatkan umat. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang bagus. Akhlak sama orang tua ya, akhlak sama guru yang bagus, akhlak sama temen yang bagus ya. Jangan main keplak-keplak aja lu tuh, tapi ngeplak tol yang benar, main keplak ya. Akhlak sama temen yang bagus, akhlak sama saudara yang bagus, akhlak sama keluarga yang bagus ya. Karena nih ini bakal jadi adang jadi palura ntar nih, amin. Adang jadi pak camat, amin. Adang jadi ibu bupati, amin. Adang jadi gubernur, amin. Adang jadi menteri, amin. Adang jadi presiden, amin. Amin. Kalau jadi menteri, jadi gubernur, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi presiden yang beriman dan berakhlak, betul. Siapa tahu ada yang jadi pengusaha, amin. Jadi pengusaha yang jujur, betul. Siapa tahu akan ada yang jadi pengacara, betul nggak? Pengacara yang beriman dan berakhlak akan rapi semuanya, betul. Siapa tahu ntar ada yang jadi siapa? Dokter yang berakhlak dan beriman. Ada yang menjadi apa lagi? Polisi yang berakhlak dan beriman. Ada apa lagi? Jadi TNI yang beriman dan berakhlak. Siapa lagi? Tentara. Udah nggak apa-apa, sebutin aja udah. Pilot yang beriman dan berakhlak. Kalau beriman dan berakhlak mau jadi apa aja enak. Kuncinya biar hidup berkah, akhlak yang bagus sama orang tua, akhlak yang bagus sama guru. Insya Allah. Saya kira itu aja yang saya ingetin pada siang hari ini, untuk ngingetin anak-anak kita dan buat kita semuanya. Yang paling penting, ibu bapak saudaraku sekalian, anakku sekalian, ya, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu yang menghantarkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, adfada ya jiratan alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah. Ayo suaranya. Mun alaik ya Rafi'a syani wa daraji, adfada ya jiratan alami, ya uhailal judi wal karami, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah, tawassalna la wa bil hadi rasulillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Bareng-bareng salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah
habibillah salatullah mullah ala yasin habibillah bareng-bareng ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatana wa talamidana waladan salihan wa bintan salihatan min ahli al-'ilmi wal khair wa min ahli at-ta'at min ahli rizqi wa min ahli al-jannah ومن أهل القرآن مطيعين والديهم ولا تجعلهم من أهل الشر الضير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته